Selamat siang anak-anak kami, mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Pada siang hari ini, Ibu mengucapkan semoga kamu sehat-sehat dan juga dengan orang tua tetap semangat. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan bina iman kita. Untuk memulai bina iman kita mulai dengan lagu pembukaan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintuku, engkau bukakan, sebab Kau Bapa. Mulai bina iman kita ini dengan doa pembukaan. Kita tandai diri kita dengan tanda salib. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami dari pagi hari hingga siang hari ini. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari baru ini, dan hingga saat ini Tuhan kami masih dapat menghirup udara. Bapa yang Maha Baik, pada siang hari ini Tuhan kami akan melaksanakan bina iman kami. Tuntun dan bimbinglah kami Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh makna daripada bina iman kami ini, dan kami boleh Tuhan melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga Tuhan sabda-Mu yang dibagikan di tengah-tengah kami pada saat ini itu dapat kami renungkan Tuhan siang dan malam, sehingga kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh bertindak sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan sabda-Mu. Bapa di surga, di atas semuanya Tuhan, mohon ampun atas segala kesalahan yang kami lakukan Tuhan terhadap sesama kami, terutama terhadap-Mu. Tuhan, inilah doa yang dapat kami haturkan kepadamu pada siang hari ini melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil diambil dari Markus 6 ayat 14 sampai 29. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebenarnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggu di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambil sebagai istri karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya, tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing.
namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Demikianlah sabda Tuhan. Sebagai renungan bagi kita pada siang hari ini, yaitu tentang bagaimana memperjuangkan kebenaran. Dalam bacaan tadi kita mendengar bersama ada dua peristiwa yang dapat kita lihat di situ. Yang pertama itu bagaimana Yohanes Pembaptis menyampaikan kebenaran itu kepada Raja Herodes, yaitu tentang bahwa Herodes tidak boleh mengambil Herodias sebagai istrinya karena Herodias itu merupakan istri dari saudaranya. Nah, dan pada saat itu Herodias merasa sakit hati kepada Yohanes. Karena kenapa? Karena Yohanes dianggap itu sebagai penghambat, sebagai penghalang keinginannya untuk menjadi istri daripada Herodes. Maka Raja Herodes sangat segan terhadap Yohanes Pembaptis. Herodias berharap sebenarnya ingin membunuh Yohanes Pembaptis, tetapi karena ia segan kepada suaminya dan suaminya segan kepada Yohanes, karena Yohanes itu adalah orang yang benar, maka terpaksa dia memendam dendamnya, itu memendam sakit hatinya terhadap Yohanes. Nah, tapi ketika tiba waktunya, ketika tiba ada kesempatan pada saat ulang tahun anak daripada Herodes, Raja Herodes berjanji bahwa dia akan memberikan apapun yang diminta oleh anaknya, oleh putrinya, itu akan diberikan, bahkan termasuk setengah dari kerajaan. Dan dalam cerita kitab suci itu disampaikan sebenarnya bahwa putrinya pergi menemui ibunya untuk meminta, untuk mendengarkan pendapatnya, kira-kira apa yang mau dimintanya kepada ayahnya sebagai hadiah ulang tahunnya. Dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh istri daripada Herodes meminta kepala daripada Yohanes Pembaptis. Nah, lalu putri daripada Herodes ini pergi kembali menemui ibunya, dan waktu itu dia sampaikan, "Ayah, saya mau kepala Yohanes Pembaptis." Tetapi pada saat itu Raja Herodes tidak dapat mengelak, karena ketika dia berjanji akan memberikan apapun yang diminta oleh anaknya, Raja Herodes itu berjanji di hadapan para tamu-tamunya. Artinya mau tidak mau dia tidak dapat mengingkari janjinya. Karena kalau sempat dia mengingkari janjinya, maka sama dengan dia merendahkan dirinya di hadapan para tamu-tamunya. Nah, akhirnya Raja Herodes memberikan apa yang diminta oleh anaknya. Akhirnya kepala Yohanes Pembaptis dipenggal, lalu itu
diletakkan di atas tahun lalu diberikan kepada anaknya, lalu anaknya memberikan kepala daripada Yohanes Pembaptis ini diberikan kepada Herodias, dan setelah Herodias menyaksikan itu dia merasa puas. Nah, itu di satu sisi dalam bacaan hari ini ada dua sisi yang mau disampaikan, yaitu antara bagaimana memperjuangkan kebenaran dan apa resiko daripada kalau kita menyampaikan kebenaran, dan juga bagaimana dendam yang ditanamkan oleh seseorang, yang ditanamkan oleh Herodias, dan itu berdampak kepada kematian orang lain. Tapi yang mau Ibu bahas pada siang hari ini adalah tentang bagaimana kita memperjuangkan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat tadi bagaimana sikap daripada Yohanes Pembaptis ketika Raja Herodes itu menyampaikan keinginannya bahwa dia ingin memperistri istri daripada saudaranya. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak menuruti apa yang diinginkan oleh Herodes. Artinya tidak diam saja, tetapi dia menyampaikan suatu kebenaran. Dan ketika dia menyampaikan suatu kebenaran itu, dia tidak memperhitungkan atau dia tidak memikirkan bahwa akan ada akibat yang akan dia terima. Artinya dia tidak peduli akibat apa yang akan dia terima. Yang penting dia berani menyampaikan kebenaran. Resiko yang akan saya terima, apapun resiko yang akan saya jalani, saya siap menerima itu. Dan memang kenyataan resiko yang dia tanggung dengan menyatakan kebenaran itu adalah kematian. Ya, demikian juga kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sulit memang mengatakan kebenaran. Dan bahkan sering sekali ketika kita mau menyampaikan kebenaran, kita timbang-timbang dulu, kita pikirkan dulu. Kalau saya nanti menyampaikan ini, dia sakit hati dengan saya. Kalau saya menyampaikan ini, pasti nanti dia tidak akan omongan dengan saya, dia tidak akan menyakiti saya. Misalnya nih, di sekolah atau di kelas misalnya, ketika ulangan harian, ada temanmu yang kamu lihat menyontek. Tapi kalau kamu tidak mau memperjuangkan kebenaran, kamu diam saja. Bahkan mungkin kamu ikut meminta. Ya, tapi ada orang yang penting saya sampaikan kebenaran ini. Misalnya ada seseorang yang menyampaikan, Bu, si A ini dia menyontek saat ujian. Akhirnya yang menyontek ini dipanggil oleh guru, lalu dinasehati. Nah, mungkin setelah dia dipanggil, setelah dia dinasehati oleh guru, dia akan merasa sakit hati kepada orang yang memberitahukan, kepada temannya yang memberitahukan. Tapi temannya yang memberitahukan ini, dia tidak memperdulikan itu. Yang dia pikirkan adalah yang penting saya menyampaikan kebenaran. Nah, artinya dalam memperjuangkan kebenaran, ya, ketika kita memperjuangkan kebenaran, ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang mahal yang harus kita beri. Satu hal, kita sebagai umat Allah, kita sebagai anak-anak pilihan Tuhan, kita tidak boleh balas dendam kepada orang, tidak boleh menyimpan dendam. Karena dengan menyimpan dendam kita kepada orang lain, itu akan mengakibatkan kematian. Mungkin tidak kematian secara fisik, tapi kematian rohani kita dan juga orang lain. Karena kita sibuk memikirkan dendam itu, yang pada akhirnya nanti dendam itu membawa kehancuran kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang yang kita musuhi. Jadi Ibu harap dengan bacaan pada siang hari ini, dengan renungan pada siang hari ini, Ibu berharap kita semua berani
memperjuangkan kebenaran di mana saja kita berada. Terima kasih. Marilah kita sama-sama menyampaikan doa umat kita kepada Tuhan. Kita berdoa untuk kita semua. Ya Bapa yang Maha Baik, kami syukuri segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami alami dalam hidup kami. Semoga melalui pengalaman-pengalaman baru yang Tuhan berikan bagi kami untuk saat ini, terutama di masa pandemi ini, kami mohon kepada-Mu Tuhan, bantulah kami setiap saat, supaya kami dapat mensyukuri segala kebaikan-Mu dan kami dapat tetap menjaga diri dalam kehidupan sehari-hari. Dan mampukan kami Tuhan untuk senantiasa dapat bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Bapak Ibu Guru, Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang sudah membimbing kami setiap saat, walaupun Tuhan melalui jaringan. Berikanlah kesehatan kepada Bapak Ibu Guru dan berikan senantiasa semangat, supaya dengan semangat yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Guru bersemangat dalam memberikan pembelajaran kepada kami, sehingga Tuhan setiap saat dalam jam-jam pembelajaran kami boleh mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan juga Tuhan, setiap pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dapat kami terima dengan baik. Dan kami berharap Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu Guru, sehingga Bapak Ibu Guru dapat melaksanakan tugasnya setiap hari. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami ini, Bapa di surga, pandanglah bangsa dan negara kami ini yang sedang dilanda oleh COVID-19. Kami berharap Tuhan, segeralah Tuhan untuk melenyapkan virus corona yang saat ini merebak dan meresahkan masyarakat, yang dapat menghambat setiap kegiatan aktivitas yang ada dalam masyarakat, terutama juga Tuhan dalam hal pendidikan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Pulihkanlah bangsa dan negara kami ini Tuhan, supaya berbuah Tuhan dan berubah menjadi yang lebih baik. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang tua, ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami orang tua yang baik, yang senantiasa memperhatikan segala kebutuhan kami. Berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka rezeki, dan berikanlah kepada mereka senantiasa Tuhan sukacita, supaya mereka dapat memenuhi segala apa yang dibutuhkan oleh keluarga, terutama Tuhan kami sebagai pelajar. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa yang dapat kami haturkan dan kami sampaikan kepadamu. Semoga Engkau menyempurnakan setiap doa-doa kami ini. Dan inilah Tuhan yang dapat kami sampaikan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih
siang hari ini, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sabda-Mu. Semoga Tuhan apa yang telah kami dengarkan itu dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah kami Tuhan pejuang-pejuang kebenaran dalam setiap waktu Tuhan, sehingga kami mampu Tuhan memperjuangkan kebenaran dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga lewat kebenaran itu Tuhan, keadilan pun dapat dilaksanakan, dapat diwujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa yang Maha Baik, kuatkan kami Tuhan dalam setiap tindakan kami, supaya kami kuat Tuhan, supaya kami tidak takut akan orang lain, tetapi kami sungguh-sungguh takut denganmu. Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi Tuhan, bina iman kami ini selesai, maka kami mohon kepadamu, dampingilah kami dalam setiap aktivitas kami, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, itu merupakan sesuai dengan kebenaran sabda-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini, melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, untuk menutup bina iman kita pada siang hari ini, kita menyanyikan lagu penutup.